dimohon duduk kembali. Kami hanya minta di sini dukungan dari bapak-bapak juga ibu semua yang hadir, mohon didukung masukannya untuk Sehati Entertain. Secara negatif industri ini akan mampu memberi contoh-contoh dari setiap unsur pembentukan film dengan ilustrasi dan referensi film. Ini Anda yang melihat belum selesai dan kita mesti mengisi pembangunan. Ada yang mengambil peran harus tetap berkorban agar dirinya tetap berguna. Isi film saat ini. Hal ini menjadi menarik untuk kita simak karena membuat film dalam mengawetkan peninggalan zaman lewat sudut pandangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ketua DPN Sehati, para Ketua Badan Ekonom Sehati, Wakil Ketua Umum, Sekjen, para Sekjen, Bendahara dan para pengurus Sehati lainnya, baik di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Direktur Sehati Entertain Bung Roy Wijaya, para mentor dan guru-guru Sehati Entertain, para pengurus Sehati Entertain dan para narasumber diskusi pada siang hari ini, serta para orang tua, wali siswa yang selalu saya cintai, saya banggakan anak-anakku peserta didik di Sehati Entertain. DKI Jakarta mengapresiasi atas inisiasi pengembangan pusat seni budaya dan pusat edukasi saudara kita Bung Roy Wijaya. Tentunya harus bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan. Kegiatan-kegiatan seperti ini yang dapat mendukung para pekerja seni dan budaya tetap berkreativitas, kemudian kehidupan mereka secara ekonomi akan lebih menjadi baik. Atas nama Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif serta Kepala Dinas Pemuda Olahraga mengapresiasi setinggi-tingginya atas kerjasama para pelaku seni. Harapan saya, janganlah mesti di musim pandemi, tetaplah berkreasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuan Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa meridhoi langkah-langkah baik kita dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, Iwan Hendri Wardana. Salam Sehati. Kekuatan dari Sehati adalah di bagian ekonominya, ditambah pilar organisasi struktural ke bawah. Nah, diharapkan ke depan kegiatan-kegiatan ini bisa diinisiasi lebih baik lagi, terutama oleh para pimpinan badan otonom, supaya membuat rapat-rapat kerja juga, supaya setahun ke depan ini kita punya 12 bulan, sudah tahu tiap bulan mau ngapain. Tentunya juga diawali dengan diskusi atau kalau tidak memungkinkan bikin webinar. Nah, ini lebih penting juga. Perfilman serta sinetron yang ada pada saat ini saya melihat agak jauh dari sisi kebudayaan. Dari sisi budaya sangat jauh, sudah tidak mencerminkan lagi film-film Indonesia kalau menurut saya. Ketika
ada film dari Korea yang lagi booming saat ini. Nah, nggak lama film-film kita meniru hal-hal itu. Mungkin juga film India juga nggak jauh meniru hal itu. Jadi tidak ada ciri khas sendiri yang kita punya. Dan yang kedua juga dari sisi bahasa di bawah ini. Jadi mau diperhatikan juga dari sisi bahasa yang saya lihat juga sudah tidak mendidik lagi anak-anak kita di depan. Karena anak-anak kita ini pada saat sekarang, zaman sekarang ini sungguh kasihan, luar biasa. Dia dipengaruhi oleh informasi entah itu film, YouTube dan sebagainya. Ini banyak dipengaruhi oleh bahasa-bahasa yang mungkin tidak selayaknya dia lihat, gambar yang dia lihat atau bahasa yang dia dengar. Tapi inilah zaman sekarang, makanya saya berharap khususnya Komite Penyiaran Indonesia ya, KPI, yang memang digaji oleh uang rakyat, mohon ini diperhatikan dengan sangat seperhati mungkin. Karena ini efeknya ke depan ini akan bahaya untuk anak-anak kita. Termasuk juga mungkin iklan ya, yang dulu mungkin di bulan Ramadan masih tertutup, kalau sekarang mau bulan Ramadan mau tidak, sudah tidak ada batasannya lagi. Jadi kalau menurut saya dari pihak perfilman khususnya dari ya mungkin sutradara ya, yang memang kita melihat dari sisi jual juga ya, sisi nilai jual yang memang dari funder atau dari pemodal atau dari perusahaan tersebut yang memodalkan film ini ya kadang maunya berbeda dengan apa yang sudah dituliskan atau yang sudah digambarkan oleh para sutradara. Harapan kami sebenarnya lahirnya anak-anak kita itu bukan karena keterpaksaan, bukan karena sesuatu yang dipaksa, tapi dia lahir dari jiwa dia. Karena ada beberapa hal yang memang pernah terjadi. Terima kasih pada panitia Sehati Entertainment yang telah mengundang saya dalam diskusi dengan tema fungsi SDM dalam film Antara Peran dan Adegan. Ya, yang terhormat Bapak Haji Fajar Siddiq, anggota DPRD DKI Jakarta dan Ketua DPP Sehati DKI Jakarta, dan Bapak Farizal Syarif, Ketua Badan DPN Sehati, Bapak Roy Wijaya, Sutradara dan Direktur Sehati Entertainment, Bapak Erwin, selaku Ketua Umum Sehati Entertainment, juga para hadirin undangan yang saya hormati, salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua yang hadir di sini. Sehat semua ya? Sehat. Baik, saya namanya Krishna Mukti. Buat adik-adik mungkin yang belum pernah lihat saya, sokat banget gue. Anak sekarang baru 1 tahun, 2 tahun udah pengen ngetok, ya kan? Aduh, kok gue nggak ngetok nih? Aduh, apa dulu ngetoknya ya? Gitu. Melewati semuanya itu adalah secara mental saya lumayan kuat lah gitu. Nggak jadi sindrom superstar. Ketika saya sudah dapat posisi saya, ya dikenal orang, ngetop istilahnya, saya nggak sok ngetop. Gitu, alhamdulillahnya begitu, masih down to earth, masih membumi. Nah ini yang perlu diperhatikan ya sama orang tua dan juga adik-adik yang memang pengen berkecimpung dalam dunia entertainment, mau jadi aktor, mau jadi penyanyi, pembawa acara, model apapun. Yang pertama yang harus disikapi adalah attitude. Attitude itu apa? Etika, sikap dan sifat kita. Ya, percaya deh, kalian punya bakat ya, sebagus apapun, sehebat apapun, tapi kalau kalian nggak punya etika, cuman sebentar umurnya. Serius, gitu. Kalau emang benar-benar cinta sama dunia seni, ikutin prosesnya, gitu. Ya, terkenal, banyak duit dan sebagainya itu adalah bonus, gitu loh, bonus yang dikasih sama Allah. Ada juga yang sekali 2 kali tampil langsung ngetop. Ada juga yang gitu. Jadi memang semua orang tuh takdirnya, nasibnya beda-beda, nggak bisa disamain. Saya kebetulan salah satu orang yang dikasih Allah mengejarnya itu lama, 18 tahun gitu loh. Baru dikasih, akhirnya ya udah deh, kesian sama Krishna, lu ngetop deh gitu kata Allah. Iya kan? Bayangin dari tahun 1983 masa sampai tahun 2000 lu nggak ngetop sih gitu.
wajah cantik, wajah ganteng, body cakep, body seksi, nggak menjamin. Semua itu harus punya yang namanya ya satu kemampuan, kedua attitude, etika yang baik, ya, ketiga bisa memanfaatkan kesempatan, ya, keempat adalah bisa berhubungan dengan orang dengan baik, ya, ramah sama semua orang, ya, itu. Dan yang paling penting adalah kita bisa menjaga profesionalitas kerja kita. Apalagi anak sekarang nih, mau ngetop tuh gampangnya minta ampun. Lu tinggal bikin heboh-hebohan aja di sosial media, ya kan? Udah selesai. Dia tinggal viral, besok langsung dipanggil ke TVR, ke TV, gitu. Langsung tawaf tuh dari TV satu ke TV lain, gitu. Emang bener, tapi itu nggak bisa disalahin karena memang kemajuan zaman memungkinkan kita seperti itu. Makanya benar-benar manfaatin, gitu, ya. Tapi memanfaatkan media sosial, teknologi yang sudah maju sekarang ini juga harus ada basicnya, tuh, ya. Basicnya apa? Kita harus kenalin diri kita dulu. Kemampuan kita apa? Talent kita tuh di mana? Ada yang bisa acting, bisa nyanyi, bisa jadi pembawa acara, ada yang model dan sebagainya. Ada yang bisa semuanya bisa, gak apa-apa, bukan kemaruk. Itu rezeki namanya, talenta yang dikasih Allah. Saya udah tanya ke dia, gimana kalau hari ini kita gerah-gerahan, panas, gak apa-apa bang, singkat aja, gitu kan. Itu seorang artis, seorang aktor yang belum tidak mengenal yang namanya tempat dan waktu, gitu loh. Jadi, itu suatu hal adalah sebuah contoh yang baik buat kita. Orang-orang yang senior, yang baru mengenal namanya dunia entertain, dunia film. Film itu, tadi pembahasannya adalah luas. Ini adalah sebagai contoh, yang lain adalah memberikan edukasi, yang lain adalah memberikan sumbangsi kritik dan saran buat kita. Khusus saya sebagai pelaku, dan teman-teman sebagai pemain, syukur-syukur mau terlibat di dalam kru. Kreativitas hari ini adalah hal yang mudah. Beda ketika umpamanya seorang Krisda Mukti berbicara 13-18 tahun yang lalu, berjalan kaki, gitu kan, membangkitkan, menghidupkan dirinya, berbicara sesuatu hal yang bagaimana menjadi seorang aktor yang baik. Belakang dari situ banyak hal senias muda berbicara bagaimana ketertarikan itu masuk kepada zona saat ini. Sesuatu hal beda, zona saat itu adalah zona cuma hanya satu TV. Dan Bang Chris sampai saat ini belum pernah yang namanya bagaimana bermain layar lebar. Karena dia dikejar dalam bagaimana stripping hari ini. Stripping hari itu dan stripping hari ini sesuatu hal yang berbeda. Tanya dia. Stripping hari waktu zamannya Presiden Mukti adalah stripping 2D clip point. Bagaimana membuat penghabisan scan dalam 13 adegan Bapak. Kalau hari ini kagak, seperti yang tadi dia sampaikan, gitu kan. Hari ini adalah bicara bagaimana nanti sore adalah film kaya. Kalau zaman kita masih bisa tidur, gitu kan. Bang, hari ini gua syuting berapa episode? 12 episode. Oke lah, kita jamanin sampai pagi. Kelar, pulang, tidur. Hari ini kagak ada. Jam 12 siang baru belum kelar, sampai subuh belum kelar juga. Muadzannya udah nangis, dibayar berapa? 50.000, potong lagi sama agensi. Itulah hari ini yang terjadi. Jadi itulah kesan-kesan yang disampaikan oleh seorang Krisda Mukti. Jadi sebuah pembelajaran buat teman-teman, gitu kan, bahwa menjadi seorang aktor, menjadi seorang aktor itu tidak sesuatu hal yang mudah. Apalagi, gitu kan, saya sebagai pelaku saya ada di dalam, apalagi sebagai aktornya. Seorang pelaku, seorang kru, seorang saudara, seorang kameramen dan yang lain-lain kadang-kadang hadirnya lebih cepat daripada pemain. Bagaimana mungkin, gitu kan, film itu ada. Kameramen udah standby dari umpama jam 5 subuh, pemainnya baru datang jam 8 pagi, gitu kan. Sedangkan kita harus selesai jam 4 sore. Itu sesuatu hal yang memang luar biasa bagi kita pekerja seni. Tapi permasalahannya, dapat duit nggak sih, gitu kan? Seorang pekerja seni adalah pertama. Apa yang disampaikan oleh Krisda Mukti adalah kritik idealisme yang harus hadir di dalam diri kita. Kalau nggak ada idealisme, lo hanya bicara hari ini adalah hari ini gua syuting dapat berapa duit ya, selesai banyak lu. Apa yang tadi betul, gitu loh. Lo diukur, berlaku dan sikap gua adalah itu. Nah, gua balas lah ke sana, bayarannya kecil. Balas gua ikut begini. Jadi terlalu mudah. Seorang Krisda Mukti menjalankan itu bukan hal yang mudah. Dan berbelas tahun adalah bagi saya adalah kelahiran anak yang pertama, gitu kan. Ketika nikah waktu itu, dia masih ABG-nya, kita udah berjuang bagaimana mencari seorang istri, gitu kan. Dia masih berjuang bagaimana hari ini bisa acting dan bisa bersyuting di salah satu TV. Dan satu-satunya TV yang waktu itu memang hadir dalam Indonesia. Dan Krisda Mukti adalah
sinetron ketika